Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani Wilian, mahasiswi Prodi Pendidikan Fisika angkatan 2016. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang dimana dimuatkan dalam seminar hasil pada bab 4 dan bab 5. Langsung saja, judul penelitian saya ini yaitu pengaruh model problem based learning berkarakter Islami pada materi gelombang bunyi terhadap penguasaan konsep siswa SMA kelas 11. Baiklah, dalam proses penelitian ini yaitu dilakukan pada kelas 11 SMA Muhammadiyah 1 Palembang dengan dua kelas, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen, di mana kelas kontrol berjumlah 34 siswa dan kelas eksperimen berjumlah 34 siswa juga. Adapun di sini dalam proses penelitian ini dikoordinasikan oleh guru mata pelajaran fisika di SMA Muhammadiyah 1 Palembang, yaitu Ibu Aprilina SSI. Selanjutnya penelitian dilakukan dengan menggunakan metode observasi dan juga tes. Adapun metode observasi ini dilakukan kepada kelas kontrol maupun eksperimen untuk melihat perilaku siswa-siswi pada proses pembelajaran. Dan juga untuk tesnya itu ada dua, yaitu soal pretest maupun soal post-test. Jadi soal pretest tersebut diberikan sebelum kelas diberikan perlakuan, dan soal post-test diberikan saat siswa sudah diberikan perlakuan. Langsung saja, yang pertama yaitu uji instrumen penelitian. Yang pertama itu untuk uji validitas. Nah, uji validitas ini untuk mengetahui valid atau tidaknya instrumen yang digunakan. Adapun instrumen yang digunakan yaitu ada lembar observasi, ada RPP, dan juga soal pretest maupun soal tes. Nah, untuk lembar observasi ini divaliditaskan oleh dua para ahli, yang dimana ada ahli media dan juga ahli bahasa. Dan untuk RPP itu oleh 3 ahli, yaitu ahli media, ahli bahasa, dan juga ahli materi. Sedangkan untuk tes itu dibantu oleh ahli fisika, yaitu Ibu Evelina, dimana pada uji validitas oleh ahli tersebut ada 13 soal yang divaliditas. Selanjutnya soal tersebut akan diuji cobakan kepada 15 responden kelas 12 SMA Muhammadiyah 1 Palembang dengan menguji cobakan 10 soal yang sudah divaliditas oleh para ahli. Nah, validitas ini akan dibantu oleh bantuan program IBM SPSS 16,0. Berikut hasil yang didapat, yaitu hasil uji validitas soal pretest ini dinyatakan valid karena nilai R hitung pada Pearson correlation itu lebih besar dari koefisien korelasi, yaitu 0,4821, dalam tingkat signifikansinya yaitu 0,05, sehingga hasil uji validitasnya dinyatakan valid. Begitupun untuk hasil uji validitas soal post-test dinyatakan valid karena nilai R hitungnya itu lebih besar daripada koefisien korelasinya dengan 0,4821. Maka soal post-test ini dinyatakan valid. Selanjutnya untuk uji reliabilitas, yaitu menggunakan Cronbach's alpha, yang dimana diuji kepada 15 responden dan dibantu juga dengan program IBM SPSS 16,0. Adapun hasil yang didapat ya seperti di samping. Tabel ini mengeluarkan output soal pretest bahwa nilai Cronbach's alpha-nya yaitu sebesar 0,848
itu lebih besar dari 0,65, sehingga 10 soal tersebut dinyatakan reliable atau dapat digunakan kembali. Nah, untuk soal post-testnya seperti di samping, itu juga didapatkan dengan nilai Cronbach's alpha-nya yaitu sebesar 0,797, itu lebih besar dari 0,5, maka soal post-test tersebut dinyatakan reliable. Lanjut untuk uji analisis observasi. Nah, observasi ini digunakan untuk melihat perilaku siswa dalam proses pembelajaran, di mana pada observasi ini kita dibantu dengan 4 observer yang memperhatikan dan mengamati siswa-siswi di kelas. Pada uji analisis data observasi ini menggunakan skala Goodman, di mana nilai akhir untuk kelas kontrol bisa kita lihat itu 77%, maka itu diartikan berkategori kuat. Dan untuk kelas eksperimen ini sebesar nilai akhirnya 95%. Selanjutnya untuk uji prasyarat. Nah, pada uji prasyarat ini ada uji normalitas, di mana tujuan untuk uji normalitas ini mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk taraf signifikansinya itu harus lebih dari 0,05. Jika kurang maka tidak berdistribusi normal. Nah, untuk menguji normalitas ini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov pada program komputer SPSS 16,0. Untuk uji normalitas pretest seperti di samping, bahwa data yang ditunjukkan pada uji normalitas ini diketahui sebesar 0,16, di mana itu lebih dari 0,05, maka dinyatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Nah, untuk uji normalitas post-test itu diketahui nilai signifikansinya sebesar 0,106, lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan juga bahwa uji normalitas post-test ini berdistribusi normal. Selanjutnya untuk uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini menggunakan uji T dengan paired sample t-test, di mana uji ini untuk melihat dan mengetahui adanya perbedaan antara dua sampel yang mengalami dua perlakuan yang berbeda. Nah, jadi uji hipotesis ini bisa dilihat dari tabel t-test di samping, bahwa dari tabel tersebut menunjukkan pengaruh model problem based learning ini terhadap berkarakter Islami terhadap penguasaan konsep siswa, karena nilai signifikan menunjukkan 0,000 itu kurang dari 0,05. Baiklah, bahwa model problem based learning berkarakter Islami ini memiliki pengaruh terhadap penguasaan konsep siswa, karena dengan model ini siswa mampu berperan aktif dan bergerak aktif. Selain itu juga perilaku mereka juga sedikit terjaga, karena dengan model ini siswa mampu menyampaikan pertanyaan, memberikan pendapat, dan menyelidiki sesuatu secara sendiri, karena peneliti di sini hanya sebagai fasilitator dan pembimbing mereka. Jadi ketika peneliti memberikan sebuah masalah, mereka akan memecahkan masalah sendiri secara individu maupun secara kelompok. Jadi ketika mereka melaksanakan penyelidikan secara kelompok, mereka bakal berinteraksi kepada kelompoknya dan menyampaikan pendapat satu sama lain. Nah, pada model ini terdapat 5
tahap. Yang pertama itu adalah tahap orientasi, yang kedua tahap mengorganisasi, yang ketiga tahap membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil, dan kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil. Nah, dari kelima tahap tersebut, tahap ketiga merupakan tahap yang berpengaruh dalam proses penelitian ini, karena pada tahap ketiga tersebut ialah tahap penyelidikan. Siswa berperan aktif dalam penyelidikannya sendiri. Jadi siswa mencari tahu dan memecahkan masalahnya pada saat penyelidikan ini. Maka dengan itu siswa dapat menyelidiki sendiri dan menyelesaikan sebuah masalahnya sendiri, serta berdiskusi secara kelompok untuk meningkatkan ingatan dan penguasaan konsepnya. Yang terakhir yaitu bab 5. Jadi bab 5 itu adalah kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu bahwa adanya pengaruh yang signifikan pada kelas eksperimen yang telah diberi perlakuan terhadap penguasaan konsep dari siswa kelas 11 SMA Muhammadiyah 1 Palembang ini. Ya, hal ini dibuktikan dengan data yang disajikan sebelumnya, yaitu hasil nilai posisi siswa antara kelas eksperimen dan kelas kontrol ini diperoleh menggunakan IBM SPSS 16,0 dengan nilai signifikansinya yaitu sebesar 0,000, itu kurang dari 0,05. Sehingga dengan ini disimpulkan bahwa adanya pengaruh dari model problem based learning berkarakter Islami pada materi gelombang bunyi terhadap penguasaan konsep siswa SMA kelas 11 Muhammadiyah 1 Palembang. Adapun saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu bagi siswa, bahwa siswa dapat meningkatkan kesadaran untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran. Begitupun untuk pihak sekolah diharapkan untuk menggunakan berbagai macam model pembelajaran sesuai dengan kebutuhan kelasnya. Dan yang ketiga itu bagi peneliti lanjut diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai model problem based learning berkarakter Islam ini terhadap penguasaan konsep, sehingga dapat mengembangkan penelitian yang jauh lebih baik. Baiklah, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan jika ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.